Hey guys, what's up? It's good to be back. It's been a while. Not a while actually. It's been a long time. Tapi gue senang banget akhirnya gue bisa balik lagi ke channel ini dan I think I have something that I can share with you guys. So check this one out. So di video kali ini gue mau bahas soal satu hal yang lagi gue penasaranin banget, yang lagi gue ulik banget di internet, di artikel, di jurnal-jurnal, karena gue ngerasa hal ini tuh relate banget sama kehidupan gue sehari-hari tuh. Ini tuh, let's say the clue, ini tuh adalah gaya hidup yang sekarang tuh lagi hype banget. Orang-orang kayak lagi pada mencoba mengaplikasikannya karena bukan cuma lagi ngetren tapi emang berguna buat diri kita gitu. Nah, gaya hidup ini adalah gaya hidup minimalis or minimalism. Jadi sebenarnya gaya hidup ini tuh nggak punya definisi yang saklek ya. Semua orang tuh punya standarnya masing-masing untuk menjalani hidup minimalis mereka tuh seperti apa. Nggak bisa disamaratain karena ya pasti pikiran orang juga kan beda-beda ya. Mereka maunya meminimalisasi hidup mereka tuh yang kayak gimana kan kita juga nggak bisa sama ratain, nggak bisa pukul rata. So ya kita nggak bisa bikin definisi yang mutlak tentang ini, tapi ya generally hidup minimalisme itu adalah cara hidup dimana kita tuh benar-benar ngejalanin hidup dengan penuh kesadaran, dengan jauh lebih mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas, membuang sesuatu yang kita sebenarnya nggak perlu dan lebih appreciate dengan apa yang udah kita punya gitu. So before I get started, aku mau sedikit cerita tentang hidupku sebelum aku decided to be a minimalist. So basically aku sebenarnya bukan orang yang konsumtif amat. Aku bukan juga orang yang ikutin tren banget gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi yang hype apa aku harus ikut supaya kelihatan keren, aku bukan orang yang kayak gitu. Tapi aku tuh cenderung adalah orang yang suka banget menyimpan barang-barang bersejarah. Kayak gimana sih maksudnya barang-barang bersejarah itu? Let's say kertas revisian skripsi. Kalau bagi sebagian orang kan itu sebenarnya nggak penting ya, nggak penting-penting banget, nggak penting, malah ada beberapa teman aku juga yang kertas bekas revisian itu dipakai buat bungkus cabai, dikasih ke tukang loak dan lain-lain ya, sih banyak contohnya. Tapi somehow I don't know, buat aku tuh itu tuh berharga aja. Itu tuh sebagai sebuah kayak saksi bisu perjalanan aku memperjuangkan kelulusan gitu loh. Padahal sebenarnya kan itu banyak banget kertasnya. I mean like bener-bener skripsi tapi yang cuman di jilid-jilid gitu doang. Tapi kan itu banyak ya. Aku taruh di dalam drawer kayak bedside table. Cuman sebagai koleksi aja. Karena emang sayang aja, itu gak mau aku buang. Karena itu aku pikirnya sayang gitu kalau dibuang. Tapi akhirnya pas aku lihat lagi itu lama-lama kan berdebu udah gitu nggak ada space kosong, jadinya numpuk nggak jelas gitu aja. Kecuali sebenarnya kalau skripsinya sendiri ya, kalau kita mau keep memang itu kan penting, itu adalah bukti bahwa kita pernah kuliah, kita pernah menyelesaikan kuliah itu juga. Tapi kalau misalnya kertas-kertas bekas revisi, aku mikir lagi kok kayaknya wasting space banget ya kalau aku keep terus gitu. Jadi gitu aku ngerasanya hidupku tuh kayak penuh sama barang-barang bersejarah yang sebenarnya nggak penting. Nah, yang lainnya itu aku juga suka nge-keep barang-barang yang pemberian orang yang menurut aku punya value-nya tersendiri gitu ya. Let's say orang itu adalah mantan pacar. Misalnya mereka ngasih kayak sebenarnya souvenir atau barang-barang yang old school kayak boneka, itu kan sebenarnya nggak terlalu dipakai ya. So aku cuman kayak taruh aja di lemari gitu, padahal sebenarnya itu kan nggak aku pakai. Aku udah setua ini, siapa juga yang mau tidur bareng boneka sebanyak itu, no. Tapi karena aku merasa
nggak tega buang mereka ke atau ngasih mereka ke orang lain, akhirnya ya jadi numpuk aja gitu di tempatku. Sebenarnya ada beberapa juga barang-barang yang dikasih kayak ya yang bisa dipakai maksudku, cuman kan kalau misalnya kita lihat selera, nggak semua pemberian orang itu sesuai dengan selera kita. Akhirnya karena uh, atas nama menghargai pemberian orang aja itu kita terima, kita keep aja tapi nggak dipakai, akhirnya expired dan lain-lain. Padahal aku baru sadar sebenarnya kalau misalnya aku mau lebih menghargai pemberian orang itu, kita tuh bisa kayak kita terima tapi kita kasih ke orang yang memang butuh gitu, karena itu kan jadinya memang berfungsi ya, sesuai fungsinya, dan itu akan jauh lebih berharga jadinya daripada kita simpan sampai expired dan akhirnya dibuang. Itu sih. Terus aku juga tipe orang yang suka banget bikin I don't know kayak handicraft gitu-gitu. Let's say kita misalnya wisuda ya, kan itu dikasih bunga dari teman-teman. Bunganya itu aku copotin, aku taruh di vas. Itu kan ada kertasnya tuh, kertas buat bunganya. Aku copotin satu-satu, itu lucu-lucu tuh ya, warna-warni. Terus aku rapiin, aku taruh di drawer juga, just in case one day kreativitasku lagi muncul dan aku butuh itu buat bikin apa, hias-hias kado atau lain-lain gitu ya, kita nggak pernah tahu. Tapi akhirnya aku keep dan aku nggak pernah pakai karena aku lupa kalau aku punya itu, dan aku udah beli kertas kado yang jauh lebih lucu dan lebih baru. Akhirnya ya udah itu nggak kepake aja gitu, nggak jelas, sayang banget kan. Yang terakhir ini sebenarnya nggak terlalu sering tapi ya pasti pernah aku lakuin sih, yakni beli barang itu nggak sesuai dengan kebutuhan aku, beli barang yang aku tuh nggak butuh-butuh banget tapi buat kesenangan emosional aja gitu, buat kesenangan batin, terutama kalau cewek gitu ya, hal-hal yang lucu-lucu atau simply kayak skincare deh. Skincare misalnya kita lagi ke uh, apa namanya, ke tempat yang jual kosmetik gitu, lagi nganterin temen, sebenarnya kita lagi nggak perlu apa-apa, nggak ada tuh di list belanja gue mau beli skincare, lipstick dan lain-lain, tapi ya karena lapar mata jadinya kita beli aja gitu. Padahal kita juga kulit aku tuh sebenarnya tipe-tipe yang sensitif nih, kayak gini-gini sering banget muncul jerawat. Padahal segini aku udah pakai yang cocok, tapi kalau misalnya kita lagi lapar mata lihat skincare yang baru yang kira-kira kita belum pernah coba, jadi kayak penasaran aja gitu, ambil cobain padahal begitu nyampe rumah kita cobain dan gak cocok, udah jadinya nggak kepake kan, sayang banget gitu. Gitu. Nah itu tadi hidup aku sebelum aku kenal yang namanya minimalisme, tuh bener-bener reckless, bener-bener careless sama apapun itu. Jadi banyak efek-efek negatif yang aku rasain sih. Kayak misalnya pertama, pasti ruangan jadi sumpek ya kan, karena kebanyakan barang yang kita nggak perlu tapi numpuk aja gitu di situ. Terus kedua ya, setiap weekend kan biasanya orang tuh pengennya me time, leye-leye, jalan-jalan dan lain-lain, tapi ini tuh kita kayak jadi nggak punya waktu karena kita lebih mencurahkan energi dan waktu kita tuh untuk ngebersihin barang-barang itu, ngeberesinnya, ngerubah layout jadinya dan lain-lain, nguras waktu untuk hal yang nggak penting intinya gitu. Terus ya pasti karena itu kita jadi nggak punya empty zone, kita nggak punya space to simply breathe. Jadi nggak enak banget sebenarnya. Lalu terkait dengan membeli barang yang cuman kayak lapar-lapar mata, side effectnya adalah kita bahagia, euforianya emang dapet, tapi itu semu, ngerti nggak? Jadi kayak awal-awalnya kita beli, terus kita taruh di kamar misalnya, seneng nih kita baru beli barang baru misalnya gitu ya, tapi ya senengnya tuh cuma awal-awal doang, sementara doang, karena kita tuh sebenarnya nggak, itu nggak sparks joy, itu cuman kayak memenuhi kepuasan semata, kepuasan yang sementara aja gitu. Terus ya yang terakhir, side effect negatif yang terakhir ya udah pasti kita jadi lebih boros sama keuangan kita nggak dapet financial freedom dari perilaku kita gitu. Dan karena menyadari banyak banget negatif side effect itu tadi, aku jadi mulai aware, mulai berusaha care dan
pengen lebih mendalami apa itu yang namanya hidup minimalis dan benar-benar menerapkan itu di dalam hidupku gitu. Jadi langkah pertamanya adalah aku menuliskan list apa yang memotivasi aku untuk akhirnya aku memutuskan menjadi seorang minimalis. Nah, motivasi yang pertama adalah aku mau punya empty space to breathe. Simply karena ruanganku kecil, rumahku nggak gitu besar, dan aku terlalu punya banyak barang yang nggak aku perlu. Dan itu bisa didonasikan atau simply dibuang karena emang udah nggak seharusnya ada di dalam rumah. Terus motivasi yang kedua adalah I'm literally sick of paying bills. Sebenarnya aku pernah berlangganan TV kabel, tapi itu nggak lama karena aku menyadari bahwa sebenarnya ya TV kabel itu kita jarang nonton TV juga sih. Pulang kerja langsung tidur, kayak lebih sering ke YouTube atau nonton streaming gitu, download drakor dan lain-lain misalnya. Jadi sebenarnya itu bukan hal-hal yang valuable buat dimasukin list untuk kita bayar setiap bulannya gitu. It's too wasting. Lalu list motivasi yang ketiga adalah aku tidak mau menjadi orang yang konsumtif atau meneruskan budaya konsumerisme. Dan lalu list motivasi yang terakhir adalah that I wanna be happier with what I already have. Aku mau being grateful buat apa yang udah aku punya. Aku gak mau compare myself with another. Aku mau bersyukur atas apa yang udah Tuhan kasih gitu. Jadi hidup itu kayak ngerasa lebih lega aja. Nah misalnya kalau kalian tanya buat apa sih nulis kayak gitu, emang ada gunanya ya? Ya sebenarnya gini ya, aku nulis kayak gitu tuh bukan sekedar nulis, tapi pertama buat meyakinkan aku kenapa aku harus jadi orang minimalis, dan kedua adalah ya untuk biar supaya aku konsisten menjalani semua itu. Jadi ya itu caraku. Nah cara yang kedua untuk memulai cara hidup minimalisnya aku adalah set your own rule of minimalism. Bagaimana? Yang pertama itu adalah no magical number of items or no duplicate number of items. Jadi misalnya kalian cuma punya aku kayak literally cuma punya satu jam tangan, satu flat shoes, satu sepatu yang untuk ke kondangan gitu-gitu, dan satu sneakers atau sport shoes. So aku singkirin semua tuh barang-barang yang duplikat, yang tentu saja yang duplikatnya itu yang udah lusuh, yang udah gak pakai, yang kalau misalnya emang mau didonasikan ya masih layak gitu-gitu. Lalu rule yang kedua adalah add one, declutter one. So maksudnya adalah ketika lu menjalani hidup minimalis, lu sebenarnya nggak sengsara banget sih, masih boleh kok yang namanya belanja, tapi ya memang dibatasin. Kayak misalnya gue gitu ya, dalam waktu setahun atau ya setahun lah taruh, gue boleh beli baju 3 atau 4 potong lah setahun gitu ya, tapi dengan aturan bahwa ketika kita mau masukin satu baju, kita harus ngeluarin satu baju dari lemari. Jadi nggak ada yang namanya nambah space dan lain-lain, dan emang rule-nya harus begitu gitu. Jadi itu juga yang automatically ngerem kita ketika kita mau belanja, karena kita masih mikir pasti yang di lemari itu kayaknya masih layak, jadi gue belum pengen ngebuang apa yang ada di lemari, jadi ya udah deh belanjanya dientar-entarin dulu aja gitu. Itu trik sih sebenarnya. Dan lalu ada rule yang ketiga nih, itu adalah use things until it's very limit. Kayak misalnya kita mau pakai kapas buat bersihin wajah kayak gini, aku bener-bener kayak dulu sebelum tahu minimalisme itu, kayak kapas tebel ini tuh aku pakai semua buat benerin buat bersihin muka gitu. Nah sebenarnya itu kan wasting ya kalau kita pikir lagi sekarang, karena kita cuman kayak pakai tonernya tuh di tengah-tengah sini, dan yang kita pakai setebel ini buat cuman bersihin satu kali. Tapi kalau sekarang tuh kayak aku buka begini, or ya 2 slice lah ya biar agak tebel kayak gini,
Terus dari satu lembar kapas ini aku bagi lagi jadi 2 bagian. Terus habis itu tonernya baru aku taruh di sini. Jadi kapasnya irit, tonernya juga irit, dan bener-bener ini sampai batas yang kita bisa pakai, batas maksimal yang bisa kita pakai. Jadi kita menghemat dan ramah lingkungan juga. Dan ada tips ngelip satu ya, kalau misalnya kita mau bener-bener irit nih, kita harus berhenti tuh pakai kapas-kapas yang kayak gitu. Kita lebih baik pakai reuse kapas, reusable kapas, reusable item-item lain. Kayak sekarang tuh kan ada kayak pembalut yang bisa dicuci dan dipakai lagi, asal kita sebenarnya bersih. Nyucinya sebenarnya nggak masalah sih kalau menurut aku ya. Dan terus rule yang keempat adalah buy things based on your need, not on your desire. Jadi bener-bener lo beli barang cuman yang lo butuh aja, jangan yang lapar mata lo beli, lo jalan-jalan kemana, wah gue harus cari cendera mata nih, gue beli barang kayak dekorasi kayak gitu-gitu, yang gantungan kunci, yang sebenarnya orang juga ya kan selera ya, ada yang suka ada yang enggak semua orang sama selera sama kita gitu. Daripada beliin mereka kayak barang, mending kita kasih makanannya, jadi mereka tahu gimana rasa makanan dari tempat yang kita kunjungi itu. Atau kalau misalnya kita traveling kemana-mana, stop deh beli-beli barang kayak souvenir, aksesoris, baju-baju kayak gitu. Kita lebih baik banyakin picture aja, taking moments. Itu sebenarnya udah berharga banget kok, dan bisa membawa kita kembali ke masa-masa pada saat kita lagi liburan itu. Dan rule yang terakhir adalah use it or lose it. Ketika kamu punya barang di rumah kamu, di kamar kamu harus bikin aturan sama diri kamu sendiri. Kamu mau pakai barang itu atau singkirin aja. Jadi kalau dalam waktu 3 bulan kamu nggak pakai, jadi lebih baik di eliminate aja, karena itu emang literally akan jadi barang yang cuma memenuhin ruangan. Nah, pertama kan kita tadi udah bikin list motivasinya, terus kedua kita udah set rule-nya. Nah, yang ketiga adalah kita mulai dengan aksinya. Nah, aksi yang pertama ini adalah clean up. We gotta clean up our environment so that we can automatically find out and organize things based on what really need and we don't really need. Kayak misalnya ya di kamar kita beres-beres nih, kan otomatis kita jadi tahu tuh mana yang kira-kira kita masih pakai, mana yang kira-kira kita udah nggak pakai, mana yang kita bisa donasikan, mana yang kita udah bisa buang gitu. Jadi organize things based on the needs, not on the location. Jadi dari clean up itu tadi kita bisa mulai deh step yang selanjutnya gitu. Terus aksi yang keempat adalah declutter. Nah, ini nih yang sering banget orang-orang yang menganut paham minimalis ini sebutin. Declutter itu kita bener-bener kayak nyingkirin tuh barang-barang yang bener-bener kita udah gak pakai gitu ya. Kita bagi 3, barang yang kita masih butuhin kita masih keep, yang sparks joy kalau kata Marie Kondo, sama yang masih emang berguna buat kita ya kita pakai, kita keep aja gitu. Terus yang kedua, mana yang kita mau donasiin, dan yang ketiga barang yang mau kita buang gitu. Jadi dan usahain ya, tips dari aku, tiap hari itu kita harus ngelakuin aksi ini. Kita harus ngedeclutter barang-barang di sekitar kita. Jadi kita terbiasa ngebuang, tapi ngebuang emang harus dibuang ya. Jadi itu jadi kebiasaan buat kita gitu. Kita lebih jadi sadar dan jauh lebih menghargai barang. Jadi nextnya kita nggak akan beli lagi karena kita tahu nantinya akan kita buang juga. Terus kita nyampe di step yang kelima nih sekarang. Apa itu step yang kelima? Dia ini adalah combine uses of things. Aku kasih contoh kayak misalnya pembersih lantai. Kita semua pakai lah itu yang namanya pembersih lantai buat ngepel, yang liquid itu.
kita bisa combine usage-nya dengan cara mencampurkan deterjen cair sama antiseptik. Karena sebenarnya si pembersih lantai itu kan punya dua fungsi ya, dia bikin wangi lantai sama membersihkan dari kuman. Si deterjen cair itu fungsinya kan sama, buat wangiin juga, buat ngilangin kumannya. Kita bisa gunain fungsi dari si antiseptik ini. Jadi sebenarnya kita udah bisa bikin pembersih lantai sendiri dari dua item ini. So kita udah nggak usah lagi beli yang namanya pembersih lantai. That's it. Dan cara yang keenam dan yang paling susah adalah konsistensi. Jadi kita percuma nih kalau udah kita set semua sedemikian rupa, kita udah bikin semuanya perfect, karena minimalisme itu bukan cuman apa yang kita lakuin, tapi apa yang kita resapi dalam-dalam. Dan ya yang terpenting adalah konsistensi. Kalau misalnya kita cuma bikin hidup kita minimalis di awal doang, tapi ending-endingnya kita tetap lapar mata sama kehidupan orang dan lain-lain, ya percuma gitu. Jadi kita berusaha lah untuk jadi konsisten. Nah, sekarang aku mau bicara soal benefitnya nih, benefit of being minimalist. Yang pertama adalah we got peace of mind. Jadi sesuatu tentang membersihkan, merapikan, tidying up gitu-gitu, somehow calm ourselves loh, bikin kita tuh jadi tenang gitu, karena barang-barang kita udah nggak pakai yang sebanyak itu, yang biasa kita berdebu tuh hilang. Jadi kita tuh kayak lega aja gitu, calmed down. And the second one is we got a better health, karena kita pasti otomatis akan mempunyai waktu yang lebih untuk beristirahat lebih juga, karena barang yang kita mau beresin itu udah berkurang jumlahnya. Terus benefit yang ketiga dari menjadi orang minimalis itu adalah we got more freedom. Ada pepatah yang bilang gini, we buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. By being minimalist, we can let go of that kind of pressure. Kita bisa udah deh, lepas aja deh aturan hidup kayak gitu. Siapa juga yang bahagia dengan cara hidup begitu gitu. Jadi akhirnya kita bisa lepas dari belenggu-belenggu aturan yang sebenarnya kita nggak bahagia juga to live with. Dan dengan menerapkan yang tadi itu, benefit yang keempat yang kita dapat adalah less stress. Kita udah gak perlu lagi mikirin lagi pandangan orang tentang apa yang kita pakai, karena kita udah pede nih sama diri kita sendiri. Dan pede dengan diri kita sendiri itu jauh lebih penting, jauh lebih baik daripada kita pede ketika kita pakai barang-barang branded dengan duit yang sebenarnya kita gak punya. Jadi ya, be happy with yourself. Next, benefit yang kelima adalah more time, karena rumusnya, formulanya adalah less things equals extra time. Kita bisa pakai extra time itu buat quality time sama temen, hangout sama teman-teman, family time, or even me time. Benefit banget kan? Dan kita move ke benefit yang keenam, yang sebenarnya masih relate sama benefit yang keempat tadi yang aku sebutin, is that we get more self-confidence. Kita jadi lebih percaya diri sama diri kita sendiri. Kenapa? Karena imagine kita bisa start to feel good for who we really are, not for what we own. Kita nggak usah lagi mikir gimana caranya kita buy those kind of branded shoes, branded bags, or branded clothes to impress everyone. Karena kita udah pede sama apa yang udah ada di kita. And that's so peaceful kan? Dan benefit yang ketujuh yang kita bisa dapat dari menjadi seorang minimalis adalah, of course, we get financial freedom. Kita bisa dapat kebebasan finansial karena buy less equals extra cash. Kita bisa pakai uang itu untuk purpose yang emang lebih berguna buat hidup kita, buat diri kita, ketimbang buat menyenangkan orang lain. That's it. And the eighth one is that we can have a greater purpose. Karena when we have less things to be focused on, we are gonna take it seriously. Karena ketika kita punya
sedikit komitmen, kita akan bener-bener serius deh buat dapetin itu. Karena kita nggak terlalu ngebagi fokus kita ke yang lain-lain gitu. Kasih contoh nih ya, misalnya kita punya komitmen sebelum umur 30 kita udah harus punya properti gitu. Nah, ketika kita ngejalanin gaya hidup minimalis itu, kita automatically eliminate semua komitmen-komitmen yang kita emang nggak terlalu perlu, nggak terlalu penting buat kita, dan kita hanya fokus untuk itu, untuk mewujudkan keinginan itu, untuk mewujudkan mimpi itu. Karena when you only have few commitments, you'll take it seriously no matter what. Lo akan fokus ke properti yang pengen lo dapet without have to be care about another things, karena cuman di situ fokus lo. Benefit yang ke-9 pada saat kita memutuskan untuk menjadi seorang minimalist adalah we have a really better kind of relation with another people. Karena kita stop people pleasing orang, kita akan benar-benar kenal siapa-siapa aja yang menerima kita for what we really are. Kita nggak bergaul sama mereka yang cuma mau bergaul sama yang misalnya punya apa. Mereka kita kenal cuma sama orang-orang yang emang tahu siapa kita gitu. So itu pure banget, itu relationship yang menurut aku pure. Kita nggak perlu jadi orang lain untuk bisa berteman. Nah, yang lainnya yang bikin better relationship itu ya karena kita build a connection, kita memang nyambung, kita talk about things, we talk about life. Kita bukan bergaul karena bisnis, karena dia butuh sesuatu dari kita atau sebaliknya, karena ya kita emang nyambung aja gitu. So we get a better relation with another people. Dan sekarang kita sampai ke benefit terakhir ketika kita menjadi seorang minimalis. Benefit yang terakhir ini adalah we actually can create more memories rather than bikin penuh rumah kita with full of stuff. Kayak misalnya kita lagi ngerayain taruhlah ulang tahun orang gitu ya, ulang tahun orang tua lah gitu, kita udah just stop buying them stuff. Mereka udah cukup tua untuk menerima itu. Well, kayaknya jauh lebih baik kalau kita create full memories with them. Kita misalnya bawa mereka jalan-jalan, kita talk about anything with them, kita hibur mereka, kita mengisi hari-hari mereka. Itu akan jauh lebih valuable rather than we give them those kind of stuff. Because actually kadang orang tua tuh kayak nggak, they don't really need that thing gitu. Mereka lebih membutuhkan kehadiran kita sebagai anak. Mereka butuh kita untuk ya simply ngobrol sama mereka, care about them gitu. So yeah, that's all. Semua yang udah aku tuangin di sini. Aku udah ngomong panjang lebar soal minimalis ini. Semoga ini gampang buat mengerti. Semoga aku nggak terlalu belibet ngejelasinnya. Dan semoga ini memotivasi kalian juga untuk memulai gaya hidup minimalis, karena selain ramah lingkungan, ini juga banyak impactnya deh, banyak benefit yang bisa kalian dapat dari sini gitu. Jadi ya I hope you guys enjoy it. So pesan-pesan aku adalah let's design a simple life. Start here and start now. Jangan tunggu makin tua karena akan lebih banyak lagi yang kalian waste. So start it as soon as possible. Thank you guys for watching. See you next time.